Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nu dipika hormat ku abdi para kiai, para ustadz, para guru-guru, alhamdulillah anu tetiasa ku abdi disebutkeun hiji per hijina, tapi insyaallah tengurangan rasa hormat sareng takjim abdi ka para guru-guru, ka para kiai. Mudah-mudahan guru-guru urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipasihan umur panjang tur barokah, sehingga tiasa langkung lami lagi ngabimbing sareng ngarahkeun ka urang sadayana, wabil khusus ka disim abdi selaku kepala desa. Karena saya sadar saya seorang pemimpin yang membutuhkan arahan dan bimbingan dari para guru-guru, para kiai, baik yang ada di desa Pasirawi ataupun yang di luar desa Pasirawi, dari Kaducarangka, Mogana, Nagreg, dan juga alhamdulillah guru kita dari Kukupu juga hadir. Juga para jamaah dan yang saya cintai para santri pondok pesantren Guriang, dan juga pimpinan sekaligus ustadz, yaitu Ustadz Eli dan ayahanda Bapak Edi yang saya hormati. Yang pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bersilaturahmi, berjabat tangan, dan mudah-mudahan jabat tangan kita akan melunturkan dan menghancurkan dosa-dosa kita di antara umat manusia. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang penuh akhlakul karimah. Hadirin yang saya hormati, saya selaku kepala desa, saya juga mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk berbicara, dan tadi Abah Edi dan Ustadz pimpinan yang pada dasarnya ingin membantu saya, silahkan Pak Kepala Desa, Pak Lurah, ku abdi dipasihan waktos kanggo bicara di panggung. Alhamdulillah abdi menyambut baik karena ada beberapa hal yang akan meringankan saya selaku kepala desa. Tapi sebelumnya marilah kita mengucapkan dan mendoakan atas walimatul khitan anak kita, yaitu Muhammad Zidan Al-Hanif, yang sehari-hari disebut Raden. Mudah-mudahan menjadi Raden yang sebenarnya di kemudian hari, dan dijadikan anak yang soleh setelah dewasa dan mulai dari hari ini, dan menjadi anak yang nurut dan berguna bagi bangsa juga agama. Juga kepada ibundanya yang sekarang mengandung usia 7 bulan, mudah-mudahan mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Juga ibu dan bapaknya diberi kesehatan, tidak kurang suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, sebenarnya saya bingung apa yang mau saya bicarakan, karena ini adalah live streaming ya, langsung ke YouTube ini kayaknya. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin akan mendunia, tidak didengar oleh yang hadir saja, tetapi pasti akan ditonton oleh para penonton di dunia maya sana. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah merupakan contoh yang nyata bahwa zaman internet, zaman jaringan, zaman kuota itu kita harus bijak menggunakannya.
Jangan dengan adanya dipermudah adanya WiFi dijadikan untuk main slot atau main game yang lain. Tetapi dengan adanya jaringan WiFi yang dipermudah itu kita jadikan untuk mencari uang. Saya yakin dengan adanya konten ini, konten kita continue dan continue, insya Allah akan menghasilkan uang. Jangan dipakai dipergunakan untuk main slot, karena slot itu adalah menipu pada dasarnya. Pertama kita dikasih menang, dan mereka itu banyak mata-mata. Ketika saya hobi slot pasti ada mata-mata. Hei, kasih lurah, menang dulu lurah, kasih menang. Pasti saya akan menang, dan setelah menang saya akan ketagihan, dan selanjutnya saya akan bangkrut. Itu rata-rata. Jadi kepada para generasi muda, para adik-adik, anak-anak saya, jangan tertarik dengan permainan-permainan yang pertama kita dikasih menang. Maka ini adalah pondok pesantren yang merupakan contoh utama, contoh pertama yang menggunakan jaringan internet untuk mencari uang. Aplaus buat pondok pesantren Buriang Kumpai. Saya ucapkan terima kasih. Yang selanjutnya, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, di mana salah satunya adalah bahwa saya sudah tahun ketiga memimpin, tapi belum 3 tahun. Tahun ketiga memimpin, mungkin belum banyak perubahan-perubahan, tapi saya ingin dibantu oleh khususnya masyarakat warga Cibogo dan Heas untuk meringankan beban saya, karena pondok pesantren ini didatangi orang-orang luar, orang-orang asing yang jauh. Saya membaca DM, membaca chatting, membaca komentar di grup, kemana nih Lurah Pasir Awi, kemana dana desanya, kok nggak pernah dibangun dari zaman dulu sampai sekarang. Mereka mulai masuk dari Pasar Tundun sampai ke sini hancur jalan, sehingga yang jadi sasaran adalah kepala desa Pasir Awi khususnya. Maka saya minta dibantu kepada warga khususnya Kampung Cibogo dan Heas. Saya ingin mewujudkan, mari kita bareng-bareng secara swadaya, saya ingin membangun tugu batas desa, sehingga dengan adanya tugu batas desa, mereka yang membawa mobil hancur jalannya bisa akan kita bantahkan, oh ini bukan desa Pasir Awi, ternyata ini desa sebelah misalnya. Nah ini salah satunya. Jadi saya minta dibantu, nanti kita akan bikin batas desa, sehingga desa kita hanya sedikit yang belum dibangun, dan mudah-mudahan tidak ada komentar-komentar miring, karena ditanggapi salah, nggak ditanggapi salah ke saya, karena masuk hati. Yang kedua, mengenai bank keliling. Nah ini ya, bank keliling, dimana saya dipanggil dan pernah mengikuti rapat dengan Ibu Bupati. Ada 5 koperasi yang disetujui dan mempunyai legalitas yang sudah diakui di kabupaten, tetapi banyak di kita berkeliaran-keliaran bangke yang tidak punya legalitas. Nah maka dengan itu, sesuai dengan anjuran Ibu Bupati, kita momen yang terbaik untuk memperbaiki pola pikir kita, bukan menjadi pola pikir yang penghutang, tetapi pola pikir pekerja keras. Maka ini pas waktunya untuk menyetop, menyudahi pinjaman-pinjaman yang tidak resmi dan ilegal, yang tiap hari ditagih, belum juga opak kering udah ditagih, ditungguin. Nah ini salah satunya, sehingga tidak akan ada kemajuan. Maka dari itu saya selaku kepala desa bukan untuk tidak membayar, wajib hutang itu dibayar, tetapi jangan sampai nambah nasabah lagi di desa kita. Jadi cukup yang sudah ada, tinggal melunasi. Setelah itu jangan sampai diiming-imingi lagi ibu-ibu ataupun siapapun dengan hutang-hutang yang memberatkan, karena ekonomi kita tidak akan sehat kalau masih kita mempunyai mental penghutang. Yang ketiga, saya akan membahas masalah komentar miring tentang dibukanya pangkalan gas di desa Pasir Awi. Mulai kemarin hari Sabtu telah dibuka pangkalan gas yang bersubsidi dengan harga sesuai dengan anjuran pemerintah, sekitar 19.000 per tabung.
Nah, kepala desa membuka itu karena di desa Pasirawi tidak ada pangkalan yang resmi, sehingga kepala desa terpanggil untuk mempermudah warganya mendapatkan bahan bakar gas subsidi dengan harga yang terjangkau. Dan para warung ada kuotanya, jangan takut. Bukan saya ingin membunuh usaha warga saya sendiri sehingga tidak bisa jualan, tidak sampai ke sana, tetapi mungkin nanti akan bisa diturunkan harganya karena mendapatkan dari saya sebagai pangkalan itu sudah murah sesuai dengan anjuran pemerintah, dan di Cibogo nanti akan ditekan harganya untuk lebih murah dari yang sekarang karena mendapatkannya sudah lebih murah. Nah, itu salah satu tujuan saya adalah untuk mempermudah warga saya, karena selama ini banyak keluhan, susah, mahal. Maka saya berinisiatif bekerja sama dengan PT dan sudah MOU, dan sekarang saya sudah mulai. Nah, silakan siapapun juga, penyangga desa boleh silakan begitu ya. Selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih yang terakhir kepada para kiai, para ustadz, dan juga wabil khusus kepada para pendidik-pendidik yang nantinya akan meringankan beban saya selaku kepala desa di dalam hal mendidik anak-anak, karena pondok pesantren ini adalah tempatnya akhlak, tempatnya mendidik adab-adab anak-anak kita. Saya rasa ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak itu alangkah baiknya kita masukkan ke pondok-pondok pesantren seperti contohnya yang ada di depan kita ini, karena hanya disinilah akan ditempa. Kita bisa lihat ketika kita bersalaman dengan orang yang tidak pernah ditempa, tapi di desa kita tidak ada. Ketika ketemu dengan orang tua, anak dan orang tua atau dengan siapapun, salaman tapi dibawa ke kening, dibawa ke pipi dan sebagainya. Tapi di Cibogo saya tidak menemukan hal seperti itu, anak-anak santrinya betul-betul dicium. Nah, ini bukan hal yang penting, tapi ini adalah dasar bahwa anak-anak pesantren lebih punya etika, lebih punya akhlak, dan lebih punya adab. Bukan berarti itu tidak baik, itu juga sudah baik, tapi agak menggeser sedikit gitu. Maka dari itu, marilah saya selaku kepala desa mengucapkan terima kasih kepada para ustadz, khususnya pondok pesantren yang telah meringankan beban saya selaku kepala desa di dalam mendidik akhlak-akhlak anak-anak kita. Nah, kenapa Pak RT tidak saya wajibkan untuk ketika ada santri T1 kali 24 jam data siapa saja yang di sana? Itu kan kewajiban. Kenapa di sini tidak pernah? Karena bapak-bapak lihat tahun 2014 kalau tidak salah, Guriang Kumpai itu sudah diverifikasi oleh Kemenkumham. Yang tanda tangan itu bukan bupati, bukan gubernur, tapi menteri langsung diawasi oleh presiden. Jadi legalitasnya sudah resmi. Tidak perlu saya kirim setiap hari siapa di data, itu tidak perlu. Karena legalitas dari pondok pesantren ini sudah diakui bukan oleh bupati, bukan oleh gubernur, tetapi oleh menteri, udah Kemenkumham. Kalau tidak salah 2014 ya. Itu. Nah, maka dari itu nggak usah resah kepada para jamaah, siapa saja yang hadir. Pimpinan pondok sudah mengantisipasi dari segala hal. Kita percayakan, dan saya juga percaya bahwa insya Allah di desa kita akan aman-aman saja. Nah, rupanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada keluarga besar Abah Edi yang telah memberikan waktunya kepada saya, sehingga saya bisa memberikan beberapa hal himbauan kepada warga-warga saya, dan saya tidak perlu door to door menjelaskannya, tetapi cukup di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Pasirawi yang telah